Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Graciandara, saya dari kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai materi gelombang mekanik. Sebelum kita masuk pada materi praktikumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu, atau bahkan gelombang bisa bergerak tanpa melalui media seperti di ruang hampa. Jadi, bisa disimpulkan, gelombang adalah getaran yang bisa berulang dan bisa merambat melalui media tertentu atau bahkan tanpa media sekalipun. Nah, pada video praktikum kali ini kita membahas mengenai gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang air. Berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya ada pada gelombang tali. Dan gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang bunyi. Kita masuk pada besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang, atau yang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah satu rapatan dari satu renggangan, atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Kedua ada periode gelombang, atau disimbolkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Dapat dirumuskan yaitu T besar sama dengan T kecil per N, atau T besar sama dengan 1 per frekuensi, atau F. Di sini satuan dari periode atau T besar itu yaitu sekon. T kecil itu adalah waktu, satuannya sekon juga. Frekuensi itu satuannya hertz, dan N itu sebagai jumlah gelombang. Dan yang ketiga ada frekuensi gelombang, atau disimbolkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang tiap sekon, yang dapat dirumuskan frekuensi sama dengan N per T kecil, atau frekuensi sama dengan 1 per T besar, atau periode. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan V kecil, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon, dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Jika S sama dengan lambda dan T sama dengan T besar, persamaan cepat rambat gelombang menjadi V sama dengan lambda per T besar, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dan untuk satuan dari cepat rambat gelombang ini yaitu meter per sekon. Nah, kita masuk pada tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kita kali ini yaitu yang pertama dapat mengetahui jumlah gelombang yang dihasilkan oleh masing-masing percobaan. Yang kedua, kita dapat mengetahui jumlah frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang yang dihasilkan oleh masing-masing percobaan. Nah, pada praktikum ini kita akan melakukan 2 kali uji coba. Pada uji coba yang pertama ini kita akan menggunakan tali dan kayu.
Untuk cara kerjanya, tali itu pertama-tama diikatkan pada ujung batang kayu. Ujung tali itu akan kita timpa dengan sebuah beban. Kemudian tali yang diikatkan pada ujung batang kayu, kita goyangkan sehingga mendapatkan suatu gelombang. Di sini alat dan bahannya yaitu tali dan sebatang kayu. Ini adalah videonya. Dan ini adalah video setelah di slow motion. Nah, berdasarkan video tadi, dapat diketahui bahwa di sini tali yang saya gunakan yaitu sepanjang 180 cm, yang kalau kita jadikan ke meter itu yaitu 1,8 meter. Kemudian waktunya yaitu 1 sekon, dan jumlah gelombangnya diperoleh 1,5 atau sama dengan 3/2. Yang ditanyakan yaitu pertama panjang gelombang, kedua frekuensi, ketiga periode, dan keempat cepat rambat gelombang. Di sini cara penyelesaiannya, yang pertama 3/2 lambda sama dengan 1,8. Lambda sama dengan 1,8 dibagi 3/2. Lambda sama dengan 1/8 dikali 2/3, dan diperoleh lambdanya yaitu 1,2 meter. Yang kedua yaitu frekuensi, sama dengan N per T kecil, yaitu 3 dibagi 2/1, sama dengan 3 dikali 1/2. Maka frekuensinya yaitu sama dengan 1,5 Hz. Dan yang ketiga yaitu periode, sama dengan T per N, atau T kecil per N, sama dengan 1 dibagi 3/2, yaitu 1 dikali 2/3, dan periodenya diperoleh yaitu 0,67 sekon. Dan yang terakhir yaitu cepat rambat gelombangnya. Itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, lambdanya 1,2 kita kalikan dengan frekuensinya tadi yaitu 1,5, maka kita peroleh cepat rambat gelombangnya yaitu 1,8 meter per sekon. Kita masuk pada uji coba yang kedua, yaitu kita menggunakan tali dan gabus. Cara kerjanya yaitu kita mencari lokasi yang memiliki arus gelombang air. Di sini saya menggunakan lokasi yang bertempat pada sungai Satu Atap. Yang kedua, kita meletakkan tali tersebut di bawah arus air tadi, kemudian untuk mengukur jaraknya. Yang ketiga yaitu kita meletakkan gabus pada permukaan air agar mengetahui banyak gelombang yang ditimbulkan. Nah, di sini untuk alat dan bahannya yaitu tali dan gabus. Dan ini adalah videonya. Dan ini adalah video setelah di slow motionnya. Di sini kita peroleh gelombang ke-1, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, dan terakhir gelombang ke-5. Nah, berdasarkan video tadi, sama seperti uji coba yang pertama, talinya yaitu 180 cm. Kita ubah ke meter menjadi 1,8 meter. Untuk waktunya pada video kali ini yaitu 3 sekon. Dan jumlah gelombangnya yaitu 5. Yang ditanyakan sama
yaitu panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombangnya. Cara penyelesaiannya, yang pertama 5 lambda sama dengan 1,8. Lambda sama dengan 1,8 dibagi dengan 5, atau 1,8 per 5. Maka lambdanya yaitu 0,36 meter. Yang kedua, frekuensi sama dengan N per T kecil, yaitu 5 per 3. Maka frekuensinya sama dengan 1,67 Hz. Dan yang ketiga yaitu periode, sama dengan T kecil per N, yaitu 3 per 5, dan diperoleh periodenya 0,6 sekon. Dan yang terakhir adalah cepat rambatnya sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya sama dengan 0,36 dan frekuensinya 1,67. Maka cepat rambat gelombangnya kita peroleh sama dengan 0,6 meter per sekon. Nah, sekian video saya pada hari ini atau kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Arigato gozaimasu.